Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evi Luciani. Untuk materi pengendalian proses, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang respon dari linear closed loop system. Di mana di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang proses pemanasan liquid di dalam tangki dengan tujuan pengendalian, yaitu mengendalikan suhu liquid yang ada di dalam tangki dengan cara mengatur banyaknya suplai panas yang masuk ke dalam liquid yang ada di dalam tangki. Dengan demikian, PV dari proses ini adalah suhu liquid yang ada dalam tangki dan MV-nya adalah Q atau banyaknya panas yang disuplai ke dalam liquid yang ada di dalam tangki. Untuk proses di sini kita sudah mengembangkan diagram blok secara keseluruhan mulai dari proses measuring element, controller sampai pada final control element. Gimana jika kita gambarkan secara keseluruhan diagram bloknya dapat dilihat pada gambar berikut. Dengan kondisi yang ditentukan adalah A dan tau sudah ditentukan di dalam kasus ini dengan sensing elemennya menggunakan phase dynamic ya. Jadi sensor yang digunakan di sini jenis phase dynamic sehingga GMS-nya itu sama dengan 1. Kemudian untuk tipe pengendali yang akan digunakan di sini adalah P controller sehingga GCS-nya sama dengan GC. Dan control valve yang digunakan merupakan jenis phase dynamic. Dengan demikian GVS-nya sama dengan KV. Jadi gambar diagram blok secara keseluruhan seperti ini bisa juga kita gambarkan dalam bentuk lain seperti ini. Yang membedakan adalah kotak 1 ya yang menunjukkan ini adalah GMS itu tidak digambarkan karena cabang di sini adalah T aksen S, ketemu kotak berarti harus dikalikan dengan 1 ya. T aksen S kali 1 keluarnya tetap T aksen S sehingga ketika ada kotak yang isinya adalah nilainya 1, maka bisa tidak digambarkan kotak tersebut dan kita hanya cukup menggambarkan berupa garis saja. Seperti itu ya. Nah, di sini setelah kita mengetahui diagram blok secara keseluruhan, selanjutnya kita bisa menentukan bagaimana analisis respon pada proses pemanasan liquid di dalam tangki ini. Analisis respon bisa kita lakukan dengan dua kondisi. Yang pertama, ada servo problem dan yang kedua adalah regulator problem. Servo problem di sini, hal yang perlu diingat, kondisi servo problem itu artinya dilakukan perubahan set point selama proses dan tidak ada perubahan disturbance selama proses berlangsung, ya. Sehingga di sini ketika kita gambarkan dalam bentuk diagram blok, maka ketika proses berlangsung secara otomatis, aliran disturbance-nya di sini ditutup, ya. Aliran disturbance-nya ditutup, yang ada hanya aliran set point, di mana set point-nya di sini diubah dari set point 1 menjadi set point 2. Kalau kita lihat secara overall, sistem secara overall, maka yang input ke dalam sistem itu adalah SP, dengan outputnya berupa PV. Nah, jika servo problem di sini kita buatkan dalam bentuk grafik yang menghubungkan antara PV, yaitu output terhadap waktu, maka kita bisa gambarkan seperti ini. Ketika proses di sini terjadi perubahan SP1 menjadi SP2, maka yang kita lihat adalah yang sudah berubah dari SP1 menuju SP2, bagaimana responnya? Responnya di sini ditunjukkan dengan garis putus-putus. Ternyata setelah kita ubah dari SP1 menjadi SP2, controller akan bekerja. Controller akan bekerja dan akhirnya akan memberikan respon di mana nilai respon nantinya pada suatu saat dia akan mengalami kondisi steady state yang nilainya akan mendekati nilai SP2. Itu ketika servo problem. Berbeda dengan servo problem, ketika regulator problem, hal yang harus diingat di sini adalah regulator problem merupakan suatu kondisi di mana ketika proses otomatis itu berlangsung,
terjadi perubahan disturbance dan tidak terjadi perubahan set point. Ya, poin itu harus diingat. Dimana jika kita gambarkan dalam bentuk diagram blok di sini, untuk regulator problem, aliran untuk set point-nya itu ditutup. Tetapi set point tetap harus ditentukan. Hanya di awal saja menentukan set point. Ketika set point sudah ditentukan, kemudian proses akan kita jalankan secara otomatis, maka aliran set point-nya kita tutup. Makanya di sini ditulis hanya ada satu nilai set point, yaitu awal. Ketika proses sudah berjalan secara otomatis, yang dilakukan adalah perubahan disturbance. Maka kalau kita gambarkan sistem secara overall, di sini kita bisa tahu bahwa input ke dalam sistem secara overall itu adalah disturbance dan yang merupakan outputnya adalah PV. Jika kita gambarkan dalam bentuk grafik yang menghubungkan antara output yaitu PV terhadap waktu, di sini set point sudah kita tentukan dari awal, kemudian pada suatu waktu proses akan kita jalankan secara otomatis, di mana ketika kita jalankan secara otomatis kita berikan disturbance di sini, gangguan. Maka controller akan bekerja. Setelah controller akan bekerja di situ memberikan respon, ya, memberikan respon di mana nilainya akan mencapai steady state PV-nya. Nilai steady state yang akhirnya akan mendekati nilai set point yang sudah kita tentukan di awal, ya. Jadi itulah yang membedakan antara regulator problem dan servo problem. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana respon untuk closed loop system ketika servo problem. Ketika kita mendengar kata respon, berarti yang akan kita cari nantinya adalah fungsi PV terhadap waktu, ya. Nah, kalau misalkan untuk sistem yang proses pemanasan liquid di dalam tangki, kita memiliki diagram blok secara keseluruhan seperti ini. Yang akan kita cari respon di sini ketika servo problem berarti aliran disturbance ditutup adalah T aksen T, ya. T aksen T. Sedangkan yang kita punya di sini di diagram blok secara keseluruhan adalah T aksen S. Maka hal yang harus kita lakukan adalah dimulai dari yang pertama menentukan fungsi transfer dari servo problem. Kita tahu fungsi transfer di sini adalah perbandingan antara output terhadap input. Outputnya adalah T aksen S terhadap TR aksen S, ya. Maka kita bisa tuliskan T aksen S per TR aksen S sama dengan KC kali A kali 1 per tau S plus 1 dibagi dengan ini adalah negative feedback, berarti 1 plus, ya. 1 plus KCA kali 1 per tau S plus 1. Kalau kedua ruas ini yaitu pembilang dan penyebutnya kita samakan, ya, penyebutnya, maka kita sederhanakan dan akan diperoleh T aksen S per TR aksen S sama dengan KC kali A per tau S plus 1 plus KCA. Nah, kalau kita ingin yang sisi 1 plus KCA di sini sama dengan 1, maka kita bisa mengalihkan dengan kebalikannya, ya, yaitu 1/1 plus KCA untuk pembilang maupun penyebutnya. Ya, sehingga kita bisa menuliskannya seperti ini. Bagian atasnya pembilang KCA per 1 plus KCA per taunya di sini menjadi tau per 1 plus KCA kali S. Yang di sini menjadi 1 plus KCA per 1 plus KCA. Di sini menjadi 1, ya. Sehingga kalau kita tuliskan berarti di sini sisi atas tetap, sisi yang ini tetap kali S plus yang ini menjadi 1. Agar tidak menulisnya di sini terlalu panjang, maka kita misalkan yang atas di sini adalah A1, yang bawah di sini adalah tau 1. Maka T aksen S per TR aksen S bisa kita sederhanakan menjadi A1 per tau 1S plus 1. Jadi di sini kenapa dijadikan 1? Karena agar sesuai dengan
tabel 2.1 yang nantinya akan kita gunakan untuk inverse Laplace, ya. Kan yang akan kita cari adalah T aksen fungsi T. Sedangkan yang kita punya di sini masih dalam bentuk T aksen S, ya. Dari T aksen S fungsi Laplace kita akan ubah menjadi T aksen T, berarti perlu adanya inverse Laplace, ya. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, kita ingin mencari T aksen S-nya, berarti kita harus tahu berapa TR aksen S-nya. Jika di sini diketahui bahwa perubahan set pointnya di sini adalah sebesar 1 satuan suhu, maka TR aksen T-nya itu sama dengan 1. Karena di sini dalam bentuk fungsi Laplace semuanya, maka TR aksen T kita ubah menjadi fungsi Laplace dengan cara transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari TR aksen T adalah TR aksen S, dan transformasi Laplace dari 1 itu adalah 1 S. Maka TR aksen S di sini kita bisa sebut sebagai fungsi step, ya. Nah, kemudian dari persamaan ini TR aksen S-nya kita ganti dengan 1 S, ya. Maka kita bisa mendapatkan T aksen S itu sama dengan A1 per tau 1S plus 1 kali 1 S. Untuk langkah yang ketiga, agar kita mendapatkan T aksen T, ini akan kita inverse Laplace, tapi untuk menjadi agar bisa diselesaikan inverse Laplace-nya, maka kita perlu menyederhanakan bentuk T aksen S. Karena di sini masih dalam bentuk perkalian, belum bisa kita anggap ini sebagai sederhana. Maka kita harus menyederhanakannya dengan menggunakan partial fraction. Di mana di dalam partial fraction kita bisa memisahkan C dan D. Kalau pada materi sebelumnya kita memisalkannya dengan A dan B, boleh. Tapi di sini saya membedakan menjadi C dan D karena agar tidak rancu dengan A yang di sini, ya. Maka C dan D-nya di sini adalah C per S plus D per tau 1S plus 1. Jika kedua ruas kita kalikan, sama-sama kalikan S kali tau 1S plus 1, maka kita mendapatkan persamaan A1 sama dengan C kali tau 1S plus 1 plus D kali S, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai C itu adalah A1 sama dengan A1, D itu sama dengan minus A1 kali tau 1. Sehingga T aksen S-nya bisa kita dapatkan persamaannya seperti ini, dan jika A1-nya kita keluarkan agar lebih sederhana, jadi di sini A1 keluar dari kurung dikali dengan 1 per S minus tau 1 per tau 1S plus 1. Ya, kita sudah mendapatkan T aksen S, maka selanjutnya kita bisa mendapatkan inverse Laplace-nya. Dengan cara inverse Laplace dari T aksen S adalah T aksen T, dan inverse Laplace dari 1 S adalah 1, inverse Laplace dari tau 1 per tau 1S plus 1 itu sama dengan E pangkat minus T per tau 1. Sehingga T aksen S-nya, T aksen T-nya kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini. Dengan A1-nya kita ganti, yaitu KCA per 1 plus KCA. Dan tau 1-nya kita ganti dengan tau per 1 plus KCA, sesuai dengan permisalan di tahap sebelumnya, ya. Maka kalau kita sudah mendapatkan T aksen T, itu belum selesai. Kita tentukan berapa nilai offsetnya. Nilai offset bisa kita tentukan dengan persamaan SP min PV pada saat T tak hingga. Artinya T tak hingga itu apa? Ketika kondisinya sudah steady state, ya. Di sini SP-nya adalah TR aksen T, ya, pada saat tak hingga, dan PV-nya adalah T aksen T pada saat tak hingga. Nah, kita tahu bahwa perubahan set point-nya di situ adalah sebesar 1 satuan suhu. Nilainya kan akan tetap 1 terus, ya. Jadi di sini TR aksen T pada saat tak hingga itu sama dengan 1. Dan untuk T aksen T pada saat tak hingga, masukkan pada rumus yang di tahap nomor 4 ini. Dengan mengganti T-nya itu sebagai tak hingga. Nah, nilainya ketika E pangkat minus tak hingga per tau 1 itu adalah 0. Sehingga offsetnya adalah 1 minus KCA per 1 plus KCA. Maka kita bisa gambarkan dalam bentuk kurva seperti ini antara T aksen terhadap T, di mana untuk P controller di sini ternyata nilai offsetnya adalah 1 minus A1, di mana A1-nya adalah KCA per 1 plus KCA. Ya, itu adalah tahapan untuk servo problem. Selamat belajar.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.